البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Yang punya kitabnya disimak, yang tidak punya diperhatikan baik-baik karena faedah-faedah nanti biar terkondisikan. Halaman 230 yang cetakan Saudi seperti yang Anda pegang ini. Yang cetakan Mesir atau fotokopian dikondisikan di situ. Kata beliau Syekh Shalih Fauzan, wa hadza dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khabarin minal mu'jizat. Dan perkara ini yaitu damainya kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubunya Ali bin Abi Thalib dengan sebab Hasan tanazul, Hasan mengalah. Ini adalah pengkabaran mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hina qala sallallahu alaihi wasallam fil Hasan, diperhatikan ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hasan, Hasan siapa ini? Hasan bin siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Inna ibni hadza sayyidun, dihafalkan ini kalau memungkinkan dan mampu. Inna ibni hadza sayyidun wa sayuslihu Allah bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Artinya apa barakallahu fiik? Sesungguhnya cucuku ini ada pemimpin. Kenapa dia mau pemimpin? Karena Hasan Husain sayyidah syabab ahli jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Ibunya Fatimah, ibunya apa? Sayyidah nisa ahli jannah. Pemimpinnya para wanita penduduk surga. Mafhum? Jadi kalau ditanya, siapakah pemimpin para pemuda penduduk surga? Hasan Husain. Siapakah pemimpin para wanita penduduk surga? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu faedah juga ya. Kita lihat Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ibni, anakku, cucuku maksudnya, hadza ini sayyid, pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi, dan Allah Taala kelak akan mendamaikan dengan sebab dia baina ta'ifataini 'azimatain minal muslimin, antara dua kelompok yang besar dari kalangan mukminin muslimin. Siapa itu? Kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi tragedi perang apa? Siffin atau perang Jamal? Perang Siffin. Tahun berapa kemarin? 37 Hijriah setelah perang Jamal. Naam. Jadi Hasan ini turun tanazul bukan karena kalah, bukan, tapi karena memang untuk mendamaikan dan juga tidak apa terjadi pertumpahan darah. Nah, tahun ini tahun tersebut ketika tanazul, ketika mengalah, akhirnya terjadi perdamaian. Namanya tahun apa kemarin? Naam. Kemarin sudah kita lewati, namanya tahun apa namanya? Enggak. Namanya Amul Jamaah. Tahun Jamaah tahun berapa kemarin? 41 Hijriah. Dikondisikan itu. Tahun yang terjadi perdamaian antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubunya Ali bin Abi Thalib, mereka bersatu kembali, namanya tahunnya dikenal Amul Jamaah. Amul Jamaah. Tahun berapa tadi? 41 Hijriah. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Nanti Anda tanya lagi nanti, kapan-kapan. Sama sekarang kondisikan aja di situ. Mafhum? Fakana fi tanazulihi radhiyallahu anhu li Muawiyah masalihu 'azimatul muslimin. Lihat itu. Maka dahulu pada perbuatan Hasan tersebut tanazul itu mengalah. Tanazul mengalahnya beliau terhadap Muawiyah ada masalih, ada kebaikan azimah yang sangat agung lil muslimin, untuk kaum muslimin. Ada kebaikan, masalih, kebaikan yang sangat agung untuk kaum muslimin. Fastaba'atil kalimatu ala Muawiyah. Kemudian setelah tanazul, setelah turun ngalah, berkumpullah apa barakallahu fiik, satu kalimat, yaitu berbaiat kepada siapa? Muawiyah bintu atau bin laki-laki, Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam. Wasasa Muawiyah radhiyallahu anhu an-nasa bil hikmah
Wasiyasah syar'iyyah, lihat ini. Kemudian Muawiyah bersiasat, berpolitik di hadapan manusia dengan cara hikmah dan dengan politik yang syar'i. Politik syar'i itu enggak dilarang, namanya siasah syar'iyyah. Paham ya? Kita pun pandai-pandai bersiasat tapi yang syar'i, perhatikan. Pandai-pandai bersiasat tapi yang syar'i, bukan siasat yang apa? Siasat yang muharramah. Bersiasat tapi apa? Haram. Untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat apa? Pencurian. Perhatikan Mas. Kemudian untuk apa? Berbuat kebid'ahan, jangan. Siasah yang syar'i, siasah syar'iyyah itu yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya gini. Ini enggak masuk ini kalau jam segini kayaknya enggak bisa digabungkan antara ini dan itu. Akhirnya bersiasat. Dimajukan perbuatannya atau aktivitasnya sehingga mengumpulkan dua perbuatan. Nah, itu namanya siasah. Paham ya? Kalau anak mandi jam 5:30, ini enggak nyandak ini. Pasti ini terlambat, adzan masih belum mandi. Nah, akhirnya ini mandi jam 5. Siasat namanya. Siasat syar'iyyah namanya, mensiasati waktu. Paham ya? Politik syar'i diperbolehkan. Adapun politik yang haram, yang tidak syar'i. Politik untuk dunia, harta dan tahta. Kita lihat sini. Wasasahum bil adl, dan Muawiyah bin Abi Sufyan bersiasat di hadapan manusia, berpolitik di hadapan manusia bil adl, dengan keadilan radhiyallahu anhu. Perhatikan itu. Atahullahul aqla wal hikmah war rifqa bil muslimin. Allah telah berikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan akal dan hikmah. Siapa yang masih ingat definisi hikmah? Apa itu hikmah? Mas, hikmah apa itu definisinya? Hikmah. Al-hikmah lawan daripada ad-dulm. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan bersiasat dengan cara hikmah. Berpolitik dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Antum ingat? Antum ingat? Bismillah. Naam, wad'u syai' fi mawdi'ihi. Ya, hafalkan ya. Al-hikmatu hiya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya ad-dzulm, kezaliman. Kalau kezaliman apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Mafhum? Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ketika bersiasat di hadapan manusia, berpolitik tapi dengan cara adil ini. Warifqi, dan juga dengan cara apa? Barakallahu fiik, warifqa, dengan cara lemah lembut terhadap kaum muslimin. Wasara syaukatan fi huluqil firaqid dalah wa sudda fi huluqil firaqid dalah. Perhatikan ini. Dan akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan tersebut menjadilah kekuatan, menjadi kekuatan di leher-leher kelompok sesat. Jadi kelompok sesat itu enggak berani lagi. Enggak berani bercokol lagi. Mereka takut dengan apa? Dengan bersatunya kaum muslimin dari dua kubu tadi itu. Mafhum? Dan membuat mereka apa? Barakallahu fiik, sedih. Saja itu sedih. Membuat sedih di leher-leher orang-orang atau kelompok-kelompok sesat. Firaq ad-dalah itu kelompok-kelompok sesat. Nah, kemudian wasatut tariq, dan juga menutup jalan alaihim, akses mereka untuk berbuat kejahatan tertutup. Wasumyal 'am alladzi tanazala fihi Hasan li Muawiyah 'anil jami' radhiyallahu 'anil jami' sammahul muslimun 'amal jamaah. Di garis itu. Inilah yang kita bicarakan tadi. Dan tahun ini dinamakan tahun yang Hasan itu tanazul, mengalah dari jabatan tersebut. Untuk Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal dengan apa? Sammahul muslimun. Kaum muslimin menamakan dengan amal jamaah. Tahun al-jamaah, yang punya kitab di garis Mas. Faedahnya ada di situ ternyata. Amal jamaah. Tahun al-jamaah. Tahun berapa tadi? 41 Hijriah. Amal jamaah. 41 Hijriah. Naam. Dikondisikan ya. Li'annahu in aqadat fihil jamaah, karena di tahun tersebut terbentuklah yang namanya jamaah, persatuan. Terjadilah kesepakatan persatuan. Wa tawahhadat fil kalimah, dan semua kalimat yang semula bercerai-berai antara kubunya Muawiyah dan kubunya Ali bin Abi Thalib bersatu. Wa dzalika li fadlil Hasan anhu. Yang demikian itu dikarenakan keutamaan siapa? Hasan radhiyallahu anhu, asara maslahatal muslimin wa jam'a kalimatul muslimin ala maslahatihi. Lihat ini. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman waktu itu lihat ini.
Hasan itu asara lebih mendahulukan, asara itu lebih mendahulukan. Asara lebih mendahulukan kepentingan kaum muslimin dan lebih mendahulukan mengumpulkan kalimatnya kaum muslimin dibandingkan kepentingan dia. Kalau dia mau tetap jalan-jalan, cuman perang nanti. Perang melawan kubunya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi beliau lebih mengedepankan apa? Kepentingan kaum muslimin dan lebih mengedepankan apa? Perdamaian. Bayangkan. Oh, zaman sekarang bagaimana? Pengen rebutan kursi zaman sekarang. Jabatan, kursi, rebutan mereka baku hantam, yang teman jadi lawan, lawan jadi teman, yang satu partai sama-sama satu partai didukung, yang beda partai kalau satu koalisi baru sama mereka, sama-sama. Tapi kalau beda koalisi, beda dukungan, udah Allahul musta'an ribut. Banteng nggak akrab dengan apa? Pohon beringin. Pohon beringin nggak akrab dengan apa? Gambar Ka'bah itu, ya kan? Ujung-ujungnya ribut nanti. Bertemu lagi partai yang gambar matahari, ya kan? Nah, belum ketemu lagi partai yang gambar Garuda. Hizbiyun, kullu hizbin mimma ladaihim farihun, lihat itu. Rusak. Nah, ternyata Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih mengedepankan kepentingan kaum muslimin dan mengumpulkan kalimat kaum muslimin daripada kepentingan dia sendiri. Tahaqqaqa fihi qaulur Rasul, terwujudlah apa yang Rasulullah ucapkan, wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin, dan kelak Allah Ta'ala akan damaikan dengan sebab Hasan dua kelompok yang agung dari kalangan kaum muslimin. Yang terakhir perhatikan baik-baik barakallahu fi, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Muawiyah bin Sufyan wa katibu wahyillah, beliau dikenal penulis wahyu Allah Ta'ala, wa ahadul khulafa'il muslimin, dan salah satu pemimpin kaum muslimin. Tapi ingat loh ya, tidak masuk dalam khilafah nubuwah, ingat. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak masuk dalam khilafah an-nubuwah. Khilafah an-nubuwah 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dah. Akhir-akhir itu setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, sudah bukan khilafah nubuwah lagi. Dilanjutkan oleh Hasan bin Ali. Tidak lama kemudian karena terjadi keributan tadi itu, dua kubu yang berselisih, Hasan tanazul. Serahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, gelarnya apa kira-kira? Sebagian mereka mengatakan Amirun minal Umara, sebagian mereka mengatakan Malikun minal Muluk. Yang Malikun minal Muluk lebih tepat. Paham ya? Nah, tapi kalau dikatakan Amirul Mukminin, paham ya? Seperti Khulafaur Rasyidin, tidak. Pemimpin kaum muslimin masih bisa. Paham ya? Khilafatun nubuwah enggak masuk. Jadi paham ya? 30 tahun saja khilafatun nubuwah. Naam. Kita lihat di sini, wa qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan astabahullah, bagian bawah itu tinggal dikit lagi. Wa Muawiyah radhiyallahu anhu lahu fadail, Muawiyah radhiyallahu anhu punya keutamaan-keutamaan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan siapa namanya? Siapa? Abu Sufyan. Sudah pernah kenalan kan? Hampir setiap saat Anda kenalkan itu Abu Sufyan. Abu Sufyan Akhzaki. Sudah pernah kenalan belum? Sudah kan? Hafiz Al-Yogyakarti. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb, jangan lupa Sakhr bin Harb. Nah, kita lihat sini. Punya keutamaan awalan pertama, keutamaannya disimak yang pertama, annahu min sahabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahu fadlus sahabah, masyaallah. Yang pertama, Muawiyah itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau punya keutamaan suhbah, persahabatan, sahabat. Wasanian yang kedua disimak, annahu akhu zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, siapkan jawabannya. Yang kedua, bahwasanya Muawiyah ini adalah saudara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Habibah, fahuwa khalul mukminin. Muawiyah tersebut adalah pamannya kaum mukminin. Ummu Habibah siapa namanya? Siapa? Ramlah bintu Abi Sufyan. Ramlah namanya. Hindun bintu Abi Umayyah. Siapa kunyahnya? Yakin Rasulullah? Ummu Salamah yakin?
Istrinya siapa itu? Istrinya Abu Salamah. Setelah itu menjadi istrinya siapa? Rasulullah SAW. Hindun bintu Abi Umayyah. Naam. Lanjutkan lagi dikit lagi. Wasalisan yang ketiga annahu jahada ma'a Rasulillah SAW. Bahwasanya beliau pernah berjihad bersama Rasulullah SAW. Warabi'an yang keempat annahu ammarahu Umar bin Khattab al-Khalifah ats-tsani ala iklimin azimin min aqalimil muslimin wa huwa asy-Syam. Siapa jawabannya? Yang keempat, bahwasanya Umar bin Khattab anhu menjadikan Muawiyah tersebut menjadi pemimpin di atas iklim yang sangat agung dari iklim-iklim kaum muslimin. Jadi berada di tempat yang mulia. Wa huwa Syam. Syam ini sekarang di mana aja? Nazil kemarin. Syam itu mana aja kemarin? Prancis. Yang jelas, yang jelas. Mana? Suriah apa? Palestina? Mana? Jordania atau Urdun apa? Lebanon. 4. Coba ulangi Mas. Mas, Syam sekarang mana jam Syam itu? Malaysia bukan? Wallahualam. Jordania satu lagi. Jordania udah, Urdun. Palestina. Dua lagi. Antum. Jordania udah, Palestina udah. Apa? Antum. Lebanon, Suriah. Dihafalkan ya. Nah, itu teman selingan. Dikit lagi. Wasasahu khairus siyasatin, dan beliau bersiasat berpolitik dengan sebaik-baik politik. Wa ahabbahun nas hubban 'aziman li husni siyasatihi radhiyallahu anhu. Dan manusia pun mencintai beliau dengan kecintaan yang sangat agung dikarenakan bagusnya, indahnya politik beliau. Wa khamisan yang kelima, annahu jama'allahu bihi bainal muslimin. Bahwasanya beliau menggabungkan, bahwasanya Allah Taala kumpulkan antara kaum muslimin dengan sebab beliau Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa dar'a bihi fitnah allati kanat musta'ilatan maqtali Utsman radhiyallahu anhu. Dan Allah Taala hilangkan fitnah yang semula waktu itu menyala. Musta'ilatan menyala artinya. Musta'ilatan menyala. Yang waktu itu menyala disebabkan karena terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini? Siapa? Rombongan dari mana? Ada rombongan waktu itu berkumpul dari mana? Nah, kemudian dikepung rumahnya Utsman bin Affan. Ada salah satu mereka masuk, dibunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di situ. Naam. Mesir. Rombongan dari Mesir. Paham ya? Naam. Kemudian kita lihat dikit lagi, ila tanazulil hasan, sampailah terjadi apa? Perdamaian, yaitu ketika tanazulnya atau mengalahnya Hasan dari jabatan yang dilanjutkan apa? Setelah bapaknya. Kanatil fitanu musta'illatan bainal muslimin, waktu itu fitnah menyala di antara kaum muslimin. Musta'illatan menyala artinya. Sadisan yang terakhir yang keenam, wa min fadhalihi annahu katibul wahyi. Termasuk keutamaan beliau adalah penulis wahyu. Siapakah sahabat yang digelari penulis wahyu di antaranya antum? Al-Akh Hafidz Al-Jogjakarti. Siapakah sahabat yang dikenal dengan katibul wahyi, penulis wahyu di antaranya? Belum? Labas, khair insyaallah. Antum? Muawiyah bin Abi Sufyan yang kita bahas sekarang ini. Muawiyah bin Abi Sufyan, na'am. Dihafalkan. Kita lihat berikutnya.
Walam yakunillahu liyakhtara li kitabatil wahyi li rasulih illal amin. Dan siapa jawabannya terakhir ya? Dan Allah Ta'ala tidak memilih untuk penulisan wahyu ini untuk rasulnya kecuali orang yang terpercaya. Berarti kita selesaikan pembahasan ini. Yang terakhir pertanyaannya, siapakah sahabat yang digelari dengan amin hadil ummah? Jangan bisi-bisi, semuanya loading. Gak ada bisi-bisi. Ada sahabat digelari dengan amin hadil ummah, orang terpercayanya umat ini. Ayo mana? Belum? Antum? Belum? Lupa? Osman? Antum? Siapa? Abu siapa? Yang jelas. Ya, terus? Lanjutkan. Pak Nanang Abu Ubaidah juga. Ayo, yang jelas Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Paham ya? Dikenal amin hadil ummah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.